Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang soal UTS sistem dari mata kuliah sistem sinyal dan telekomunikasi. Dan saya akan menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada pada soal-soal UTS ini. Jadi langsung saja kita masuk pada pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan pendapatmu tentang gambar yang ada di bawah ini. Jadi gambar ini merupakan sistem modulasi. Jadi yang pertama itu adalah gambar musik signal atau sinyal pesan. Jadi musik signal ini atau sinyal pesan ini adalah sinyal yang membawa informasi yang ingin dikirim, misalnya suara, data, dan lain-lain. Untuk karakteristiknya, sinyal ini memiliki frekuensi rendah, dapat kita lihat dari gelombangnya yang lebar dan sedikit siklus dalam unit waktu tertentu, dan amplitude yang bervariasi sesuai dengan isi pesan. Lalu yang kedua yaitu carrier waveform atau bentuk gelombang pembawa. Jadi carrier waveform ini adalah sinyal berfrekuensi tinggi yang berfungsi sebagai alat angkut untuk membawa sinyal pesan. Karakteristik grafik, sinyal ini memiliki frekuensi tinggi, terlihat dari gelombang yang sangat rapat dan banyak siklus dalam unit waktu yang sama. Lalu yang ketiga itu adalah modulasi. Jadi modulasi ini adalah kotak fungsional yang melakukan proses pencampuran kedua sinyal input. Fungsinya dalam konteks yang ada pada gambar ini, proses dalam kotak ini adalah mengubah amplitude sinyal pembawa secara proporsional sesuai dengan amplitude saat sinyal pesan. Frekuensi sinyal pembawa tidak diubah. Lalu yang terakhir itu modulated signal atau sinyal termodulasi. Jadi modulated signal ini adalah sinyal output yang siap dipancarkan. Sinyal ini adalah hasil akhir dari proses modulasi. Karakteristik grafiknya, sinyal ini masih mempertahankan frekuensi tinggi dari sinyal pembawa, tapi amplitudenya sekarang bervariasi mengikuti bentuk atau envelope dari sinyal pesan. Lalu kita masuk pada pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan dan simulasikan kemudian upload di YouTube untuk rangkaian berikut. Yang pertama, apakah sinyal pembawa itu? Jadi sinyal pembawa adalah gelombang berfrekuensi tinggi, biasanya gelombang sinus, yang digunakan sebagai kendaraan untuk membawa sinyal informasi melalui medium transmisi atau seperti udara atau kabel. Karakteristiknya, sinyal ini memiliki frekuensi tinggi dan amplitude yang konstan sebelum proses modulasi. Untuk fungsinya, sinyal pembawa ini memungkinkan sinyal informasi berfrekuensi rendah dipancarkan secara efisien melalui antena dan memungkinkan multiplexing atau banyak sinyal menggunakan medium yang sama. Lalu coba kita simulasikan untuk sinyal pembawa ini. Kita gunakan Google Colab. Di sini sudah saya tuliskan untuk codingnya. Coba kita langsung simulasikan saja di sini. Sudah muncul untuk sinyal pembawa. Di sini karakteristik grafiknya itu grafik yang sangat padat ya. Lalu kita ke soal yang kedua, itu adalah sinyal informasi. Apa itu sinyal informasi? Jadi sinyal informasi adalah sinyal yang berfrekuensi rendah yang mengandung data atau pesan yang ingin ditransmisikan seperti audio, video, atau data digital. Karakteristik grafiknya, sinyal ini memiliki frekuensi rendah
amplitude yang bervariasi sesuai dengan konten pesan. Coba kita simulasikan langsung saja. Di sini kita juga sudah masukkan codingnya, langsung saja kita simulasikan. Nah, ini ya, untuk grafiknya sudah muncul. Jadi seperti penjelasan yang tadi bahwasannya eh, untuk sinyal informasi ini, sinyal yang berfrekuensi rendah bisa dilihat dari grafiknya yang cenderung lebar. Lalu yang ketiga itu apakah itu modulasi? Modulasi itu adalah eh, eh, modulasi adalah proses teknik elektronika di mana satu atau lebih karakteristik dari sinyal membawa atau frekuensi tinggi diubah sesuai dengan amplitude saat dari sinyal informasi frekuensi rendah. Tujuannya yang pertama memungkinkan transmisi jarak jauh. Sinyal frekuensi rendah memiliki daya yang buruk untuk dipancarkan. Modulasi memindahkan sinyal ke frekuensi tinggi yang dapat dipancarkan secara efisien. Lalu soal yang keempat itu apakah modulasi AM, FM, dan PM? AM itu eh, amplitude sinyal pembawa divariasikan secara proporsional sesuai dengan amplitude sinyal informasi, sementara frekuensi dan fase pembawa tetap konstan. Kita ke simulasinya. Oke, ini codingnya seperti ini. Codingnya sudah seperti ini. Lalu yang selanjutnya itu adalah modulasi frekuensi FM atau frekuensi modulation. Definisinya, frekuensi saat sinyal pembawa divariasikan secara proporsional sesuai dengan amplitude sinyal informasi, sementara amplitude pembawa tetap konstan. Yang ketiga itu phase modulation. Fase sinyal pembawa divariasikan secara proporsional sesuai dengan amplitude informasi, sementara amplitude dan frekuensi pembawa tetap konstan.